Baik, para mahasiswa sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki perkuliahan di sesi pada minggu ke-15 ini adalah perkuliahan terakhir menjelang ujian akhir semester atau UAS. Di materi perkuliahan ke-15 ini, para mahasiswa sekalian, kita akan mendiskusikan tentang globalisasi, permasalahan, tantangan, dan administrasi internasional masa depan. Ada dua tema penting yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Pertama, soal globalisasi, permasalahan, dan tantangannya. Yang kedua, administrasi internasional masa depan. Di awal kita berangkat dari suatu background yang disebut dengan the borderless world atau dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas itu yang oleh Kenichi Ohmae dalam bukunya yang cukup terkenal itu, yang berjudul The End of Nation State, berakhirnya negara bangsa. Kenichi Ohmae ini memperkirakan bahwa negara adalah artefak atau peninggalan abad ke-18 dan ke-19. Karenanya menurutnya tidak ada lagi tapal batas. Kenichi Ohmae menyatakan bahwa negara bangsa mengalami masa keredupannya atau bahkan akan berakhirnya sebuah negara bangsa. Tesis yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae ini cukup populer sekali, tetapi tentu perlu kita untuk melakukan semacam diskusi secara mendalam tentang benarkah akan berakhirnya sebuah negara bangsa. Dengan berakhirnya sebuah negara bangsa berarti tidak ada lagi nasionalisme gitu ya. Orang menganggap bahwa semua negara adalah bagian dari apa yang disebut dengan bagian dari dirinya gitu. Semua orang merasa bahwa dirinya adalah memiliki apa yang disebut dengan warga dunia. Nah, kira-kira begitu ya, menjadi sebuah warga dunia. Itu tesis pertama yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae. Apakah benar sebuah negara bangsa atau negara itu akan bubar di masa yang akan datang? Prediksi itu tentu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam konteks bagaimana hubungan administrasi internasional di masa yang akan datang. Itu yang pertama yang menjadi diskusi penting. Yang kedua, berkaitan dengan globalisasi itu, para mahasiswa sekalian, ada yang disebut dengan transformasi atau perubahan. Jadi globalisasi itu mendorong hadirnya semacam perubahan atau transformasi atau perubahan, di mana banyak hal antar negara-negara di belahan dunia ini, lingkungan internasional, kemudian globalisasi pada saat ini menjadikan dunia atau lingkungan internasional seakan-akan berubah menjadi lingkungan yang kecil, yang tanpa batas. Interaksi hubungan antar manusia dan negara semakin mudah dilakukan guna menunjang kesepakatan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Ternyata nanti kita akan diskusikan bagaimana dunia yang semakin mengecil, bukan dalam bentuk volume atau dalam bentuk luasannya, tetapi jangkauannya semakin mudah, kita bisa interkoneksi antar negara-negara, antar suku bangsa dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua,
globalisasi ternyata juga mendorong apa yang disebut dengan transformasi sosial. Sebagaimana Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran katanya dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian, kemudian serta kenyataan yang mungkin terjadi sejalan dengan itu. Peter Drucker menyebutnya sebagai globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau kita bicara tentang transformasi itu di semua negara-negara, termasuk di negara-negara yang sudah modern, sudah maju, begitu negara tersebut melakukan semacam perubahan reformasi, setelah reformasi itu ada perubahan yang begitu cepat yang disebut dengan apa yang disebut dengan transformasi. Reformasi yang begitu cepat, orang tidak memiliki kesabaran yang cukup sabar untuk menunggu perubahan-perubahan itu, sehingga setelah reformasi itu terjadi apa yang disebut dengan transformasi, dan transformasi itu masuk pada wilayah-wilayah yang juga terjadinya transformasi sosial, kira-kira begitu. Nah, ini ada beberapa pendefinisian secara khusus yang dilakukan oleh Jean-Jacques Scholte. Ada 5 konsep untuk mendefinisikan globalisasi. Globalisasi dianggap sebagai internasionalisasi, yaitu globalisasi itu dapat meningkatkan hubungan internasional. Ketergantungan di antara negara akan semakin meningkat, sehingga akan tercipta hubungan yang intens antara negara untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kita juga sudah diskusikan ini di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, para mahasiswa sekalian, bagaimana antar negara memiliki hubungan saling ketergantungan. Yang kedua, globalisasi adalah sebagai liberalisasi, yaitu menurunnya batas-batas antar negara. Hal ini dapat terlihat pada misalnya AFTA. Kita juga sudah diskusikan ini tentang AFTA, di mana tercipta interaksi perdagangan yang lebih bebas di antara anggotanya, tidak lagi terikat oleh batas negara. Dan perdagangan bebas ini juga dianut oleh beberapa negara-negara di dunia, selain tentu Indonesia yang dalam komunitas pada perkuliahan minggu yang lalu kita sudah diskusikan tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA gitu-gitu ya. Kemudian APEC dan yang lain, termasuk tentang G20, negara-negara yang memiliki PDB besar gitu ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi yang kedua disebut dengan globalisasi sebagai universalisasi. Jadi para mahasiswa sekalian, globalisasi sebagai sebuah universalisasi itu dimaksudkan atau dipahami sebagai suatu peristiwa yang berskala lokal namun dapat berdampak ke seluruh dunia. Contohnya misalnya krisis finansial di Amerika Serikat, kemudian krisis yang terjadi di Eropa misalnya, di belahan dunia banyak negara-negara, belahan dunia lainnya juga terdampak oleh krisis gitu ya. Yang kedua, globalisasi sebagai westernisasi, atau banyak globalisasi itu dianggap orang mengikuti budaya-budaya barat. Globalisasi akan membuat pencampuran budaya yang terjadi. Banyak masyarakat yang meniru budaya barat, yang tentunya budaya tersebut sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya dengan masyarakat negara yang ada di timur gitu ya.
Kemudian terakhir, globalisasi sebagai deterritorialisasi atau supraterritorialisasi, yaitu penyusunan kembali geografi agar ruang sosial tidak lebih panjang. Kemudian pemetaannya dalam pengertian tempat, jarak, dan batas-batas wilayah. Itu beberapa definisi yang bisa kita dalami tentang beberapa globalisasi. Kemudian globalisasi juga berkaitan dengan keterbukaan ekonomi internasional. Ini ada beberapa permasalahan yang bisa kita identifikasi bahwa globalisasi dianggap sebagai sebuah keterbukaan ekonomi internasional, tapi dalam kenyataannya dijadikan jurus jitu para pendukung globalisasi untuk menarik simpati dunia yang sesungguhnya tidak lebih terbuka dibandingkan di tahun-tahun 1870 atau sampai dengan 1914. Globalisasi dimaksudkan sebagai sebuah keterbukaan ekonomi, ternyata bukan, kira-kira begitu ya. Yang kedua, soal eksistensi perusahaan transnasional yang murni sebagai salah satu agen globalisasi sulit ditemukan, karena meskipun berbasis nasional, tetapi pemasarannya menjangkau lintas negara dan internasional untuk memperkuat aset nasional, kemudian produksi dan penjualannya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang bisa kita kemukakan adalah soal mobilitas modal yang diklaim para pendukung globalisasi akan mengalir deras ke dunia ketiga, tetapi dalam kenyataannya tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena lebih terkonsentrasi di negara-negara maju, sementara di dunia ketiga tetap berada pada posisi terpinggirkan. Nah, kenyataan-kenyataan seperti ini bisa kita temukan termasuk bagi Indonesia gitu ya. Yang keempat, tujuan akan terciptanya ekonomi sebagaimana yang diklaim para pendukung globalisasi sesungguhnya tidak benar-benar terjadi. Karena arus perdagangan, investasi, dan keuangan global lebih banyak berkonsentrasi di Tritunggal Eropa, misalnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, termasuk Jepang dan Amerika Utara, termasuk juga Tiongkok dan India. Jadi globalisasi yang dimaksudkan itu untuk tercapainya ekonomi di semua negara, tetapi kenyataannya tidak. Yang terakhir adalah tidak merata di seluruh dunia kenyataan itu, maka Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat dan Kanada mengendalikan setiap aspek ekonomi dunia sejalan dengan tujuannya. Perspektif inilah permasalahan yang bisa kita temukan dalam konteks globalisasi dikaitkan dengan bagaimana kita melihatnya dalam perspektif administrasi internasional. Nah, yang bagian kedua, administrasi internasional di masa yang akan datang itu, para mahasiswa sekalian, itu dipengaruhi yang pertama dengan apa yang disebut dengan era fuca. Fuca itu pertama berkaitan dengan volatilitas. Volatilitas itu adalah suatu hal yang ditandai dengan munculnya tantangan baru yang penyebabnya itu sulit ditentukan. Tidak ada pola yang konsisten untuk tantangan baru. Sesuatu atau mereka berubah sangat cepat. Suatu ancaman di tahun lalu sekarang dapat digantikan oleh yang lain. Pada peristiwa ini tidak tahu apa yang seharusnya menjadi penyebab masalahnya. Apa yang dimaksud sebagai inisiatif solusi ternyata justru sebaliknya. Kita tidak bisa tantangan-tantangan baru yang datang dengan tiba-tiba. Misalnya kita tidak bisa menduga tiba-tiba COVID-19 itu menjadi sebuah ancaman, tantangan, dan lain-lain yang baru yang sebelumnya tidak diperkirakan. Yang kedua, apa yang mempengaruhi administrasi internasional sering, termasuk administrasi internasional di masa yang akan datang itu adalah apa yang disebut dengan uncertainty. Uncertainty itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam tragedi tragis, ya, bagi para pemimpin dan organisasi.
Kecemasan lingkungan adalah kondisi umum bagi negara-negara di dunia yang suka atau tidak suka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dampak lingkungan global cepat atau lambat akan terasa oleh setiap negara. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada perkuliahan di minggu-minggu yang lalu, bagaimana krisis Eropa, krisis Amerika, sekarang ini di Jerman begitu ya, akan berdampak ke seluruh negara-negara Eropa dan bisa jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini bahwa di tahun 2023 ini kita sedang mengalami ancaman ketidakpastian di bidang ekonomi. Bagaimana kalau kita tidak berhati-hati, krisis global yang terjadi di Eropa dan Amerika itu akan berdampak terhadap negara Indonesia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan complexity. Semua tidak sederhana yang kita bayangkan. Lingkungan yang sangat kompleks, lingkungan fuca, sulit untuk secara langsung memahami apa sebetulnya yang menjadi penyebab dari suatu masalah. Bagaimana interdependensi dan interkoneksi dari berbagai peristiwa dapat saling mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan yang ada. Itulah sebabnya kompleksitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain adalah munculnya persaingan baru antar negara di bidang energi, kemudian di bidang informasi, kemudian gangguan teknologi, perubahan pola konsumsi, regulasi yang kompleks, dan lain-lain. Nah, kita bisa temui ini bagaimana terjadinya semacam complexity, bukan hanya satu negara, tetapi juga dari berbagai negara mengalami apa yang disebut dengan complexity. Yang keempat, apa yang disebut dengan ambiguitas, bagaimana sama dengan apa yang disebut dengan membingungkan atau menyesatkan. Ini dapat dibandingkan dengan melihat melalui kaca buram, atau itu membuat sulit bagi pengambil keputusan untuk melihat apa yang ada di sini. Ketika solusi yang tampaknya benar diterapkan, kepastian mencapai hasil dianggap tidak dapat diprediksi. Masa depan yang tidak dapat diprediksi sebagaimana yang disebutkan tadi, unpredictable, uncertainty tadi itu, atau secara sederhana disebut dengan era fuca, itu akan mempengaruhi administrasi internasional di masa yang akan datang. Selanjutnya, para mahasiswa sekalian, adalah bahwa administrasi internasional di masa yang akan datang dipengaruhi oleh beberapa target pemenuhan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kesepakatan negara-negara yang bersepakat termasuk Indonesia dalam sebuah pertemuan atau The World Summit on Information Society atau WIS pada tahun 2015 itu, yang bersepakat untuk seluruh sentra pelayanan publik harus terkoneksi dengan internet, terkoneksi atau terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah yang akan merubah administrasi internasional di masa yang akan datang. Dan kita juga bisa lihat bagaimana komunikasi yang begitu menghubungkan antar negara, bagaimana mempercepat konektivitas, bagaimana membangun hubungan kerjasama antar negara dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang kedua, administrasi internasional di masa yang akan datang itu akan dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Bagaimana hadirnya masyarakat digital. Kita saat ini sedang menggunakan fasilitas digital dengan menggunakan kuliah secara online sebagai sebuah bentuk dari apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Semua orang bisa berkomunikasi dengan negara-negara lain dengan menggunakan digitalisasi, buku yang didigitalisasi, belanja secara online, mengambil rapat-rapat, keputusan, kebijakan, dan lain-lain dilakukan secara online. Yang kedua adalah isu tentang energi yang berkelanjutan. Energi menjadi sebuah isu sentral yang akan mempengaruhi masa depan administrasi internasional. Energi terbarukan
bagaimana lahirnya perangkat-perangkat mobil listrik gitu ya, perangkat-perangkat elektrik dan lain-lain. Itu juga menjadi sebuah isu yang akan mempengaruhi bagaimana masa depan administrasi internasional. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, adalah soal mobilitas cerdas. Bagaimana perangkat-perangkat artificial intelligence. Banyak sekali perangkat-perangkat teknologi sudah mendisrupsi peran-peran manusia. Sudah digantikan oleh misalnya robot-robot. Kalau Anda lihat perkembangan di dunia-dunia yang sudah modern dan maju misalnya, para mahasiswa sekalian bisa melihat bagaimana peran-peran manusia sudah digantikan di pabrik-pabrik, di industri-industri. Banyak sekali robot menggantikan peran-peran manusia. Kalau Anda jalan ke jalan-jalan, masuk ke jalan tol, di pintu-pintu tol itu sudah tidak lagi dijaga oleh manusia, tetapi dijaga oleh mesin-mesin gitu misalnya. Atau kalau Anda pergi ke Jepang, di negara yang sudah sangat modern itu, peran-peran pramusaji atau pelayan-pelayan restoran itu, atau pelayan di di sebuah hotel, resepsionis itu sudah digantikan bukan lagi oleh manusia, tetapi oleh artificial intelligence atau robot-robot itu. Yang keempat adalah tuntutan tentang hidup sehat. Hidup sehat, bagaimana orang harus berperilaku sehat dan lain-lain. Ini juga membangun hubungan konektivitas antar negara di masa yang akan datang, yang akan mempengaruhi bagaimana administrasi internasional di masa yang akan datang. Kemudian tentang keamanan sipil, bagaimana tentang penanggulangan bencana secara bersama-sama misalnya, bagaimana meningkatkan perdamaian dan ketertiban dunia gitu-gitu ya. Kemudian yang keenam adalah soal teknologi di tempat kerja, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana untuk tugas-tugas yang membahayakan jiwa manusia itu sudah digantikan oleh robot-robot. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, para mahasiswa sekalian, dalam kenyataannya di dunia-dunia yang sudah sangat modern ini, revolusi industri 4.0 itu telah mendegradasi. Apa itu? Sudah mendegradasi bagaimana peran-peran manusia. Terjadi apa yang disebut dengan dehumanisasi. Dehumanisasi itu menimbulkan sebuah semacam manusia sudah digantikan oleh peralatan-peralatan modern yang canggih gitu-gitu ya. Pada kenyataannya itu membuat semacam eliminasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, di negara-negara maju, di negara-negara modern yang sudah berkembang itu, lahir sebuah konsep baru apa yang disebut dengan era Smart Society 5.0. Era Smart Society 5.0 inilah para mahasiswa sekalian yang akan mempengaruhi juga administrasi internasional di masa yang akan datang. Dalam kondisi yang demikian itu, tentu kita sebagai kelompok terpelajar, para mahasiswa, kelompok-kelompok pelajar, akademisi, dosen dan lain-lain harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat, perubahan yang luar biasa itu. Bagaimana tentang kondisi existing interaksi di ruang digital? Semua serba digital. Orang sekarang belanja online dengan menggunakan digital, belajar secara digital dan yang lain-lain. Semua itu bisa dilihat dari data yang nanti ini, bagaimana data literasi itu. Bagaimana misalnya minat baca yang begitu rendah, tetapi minat untuk melihat gadget, media sosial begitu tinggi gitu ya. Nanti Anda para mahasiswa bisa lihat data-data terakhir tentang bagaimana perkembangan literasi dunia, bagaimana perkembangan literasi di Indonesia. Untuk itu para mahasiswa sekalian, kita perlu dalam hal ini meningkatkan apa yang disebut dengan literasi dalam menghadapi globalisasi itu. Di masa yang akan datang,
dunia yang begitu cepat berubah, maka administrasi internasional juga akan dipengaruhi apa yang disebut dengan literasi baca dan tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, dipengaruhi oleh literasi numerasi, bagaimana orang bisa mengkalkulasi, menghitung matrik, grafik, simbol, angka, informasi, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah soal literasi sains. Bagaimana literasi sains itu orang semakin berkembang, semakin maju untuk menguasai ilmu pengetahuan gitu ya, untuk belajar ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah literasi digital. Bagaimana orang cakap berdigital, orang menggunakan sistem informasi manajemen, menggunakan digitalisasi untuk kemajuan kehidupan masyarakat, kemajuan hubungan antar negara, kemajuan yang dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan digitalisasi, kerjasama yang semakin erat antar negara, diplomasi antar negara yang dilakukan secara digital, dan yang lain-lain. Dan juga termasuk untuk pengamanan ya, bagaimana proses literasi digital untuk mengamankan antar negara. Dan yang kelima adalah soal literasi finansial. Soal isu kemiskinan, orang tidak boleh lapar. Dalam Sustainable Development Goals ada perjanjian-perjanjian internasional terhadap masa depan pembangunan internasional, termasuk di dalamnya bagaimana orang bisa sejahtera, memiliki kemampuan finansial yang cukup. Dengan apa? Dengan menggunakan kemampuan untuk diasah melalui literasi finansial. Dan yang terpenting lagi adalah soal literasi budaya. Bagaimana orang berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan, baik secara bilateral maupun multilateral, tetapi tidak mengikis budaya dari negara masing-masing. Kira-kira itu yang harus dipersiapkan. Dan di poin terakhir dari apa yang ingin kita sampaikan adalah di masa yang akan datang, hubungan atau bagaimana kerjasama Indonesia termasuk sebagai sebuah negara dalam pergaulan internasional dalam konteks hubungannya dengan administrasi internasional di masa yang akan datang adalah berkaitan dengan yang pertama adalah meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini yang pertama, bagaimana Indonesia ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dengan peningkatan kerjasama internasional yang dijabarkan dalam program-program pembangunan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia. Jadi kita sering mengenal apa yang disebut dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itu. Nah, yang keempat adalah program peningkatan kerjasama internasional. Bagaimana hubungan-hubungan internasional semakin terjalin semakin baik di masa yang akan datang. Misalnya dengan ASEAN, dengan APEC, dan pada perkuliahan minggu yang lalu kita sudah diskusikan itu bagaimana tentang ASEAN dan APEC, tentang G20 juga misalnya yang baru dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumah, dan isu penting tentang ekonomi digital, isu penting tentang ekonomi hijau yang diprakarsai oleh Indonesia bagi kemajuan hubungan internasional Indonesia dengan dunia-dunia, terutama di negara-negara G20. Ini juga akan mempengaruhi administrasi internasional di masa yang akan datang. Yang kelima, yang terakhir para mahasiswa sekalian adalah bagaimana program penegasan komitmen perdamaian dunia. Indonesia tentu harus menginisiasi bagaimana tentang pertikaian-pertikaian yang terjadi, mendamaikan perang yang terjadi gitu-gitu ya, konflik antara Israel dan Palestina gitu ya, perang antara Rusia dan Ukraina atau misalnya yang lain-lain. Kira-kira itu sebagai sebuah pengantar diskusi bagi para mahasiswa sekalian pada kesempatan di perkuliahan terakhir ini. Silakan
para mahasiswa nanti kita akan sambung lagi untuk mendiskusikan perkuliahan ini.